Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghani 'ani syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di pagi hari ini dalam suasana menunaikan ibadah puasa. Ayo kita motivasi diri kita dengan supaya senang menikmati hidup ini, karena dengan kesenangan itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, agama menganjurkan ke kita memberikan informasi lebih awal bahwa pelajari bentuk-bentuk ibadah yang kita mau lakukan itu. At-ta'allum qabla al-amal. Ketahui syarat dan rukun sebuah ibadah agar bisa dilaksanakan sesuai syarat-syaratnya sehingga dinilai sah. Mengetahui syarat dan rukunnya itu penting. Kemudian, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau ibadah kita secara umum itu. Sehingga begitu pentingnya mengetahui seperti ini, Imam Bukhari itu selain kitab sahihnya, yang kita sebut dengan Sahih Bukhari, yang paling populer itu, beliau punya kitab satu, namanya Al-Ilmu Qabla Al-Amal. Bayangkan sebuah kitab tersendiri, di dalamnya berisi berilmu sebelum mengamalkan. Di mana urgensinya memang ini? Agar tidak kita terjebak berbuat termasuk ibadah, lebih khusus lagi puasa, tapi membatalkan ibadah kita itu. Itulah sebabnya insya Allah pagi hari ini kita mencoba menyampaikan atau men-share hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa. Dalam hal ini pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal yang bagus kalau kita ingat-ingat, dan ini serius. Karena balasan puasa itu kalau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang mafhum bagi kita. Man shoma Ramadhana. Siapa yang puasa Ramadan, Allah tidak langsung jawab dengan balasannya. Allah kasih syarat dulu. Apa syaratnya? Imanan wahtisaban. Dia berpuasa karena keimanan, rindu memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu wahtisaban. Wahtisaban ini lumrah dimaknai sebagai ikhlas kepada Allah, mengharap balasan dari Allah. Sering dimaknai seperti itu. Tapi sering juga bagus juga kalau dimaknai ihtisab itu kan penuh hitungan. Maksudnya kalau ibadahnya motivasi keimanan, maka ihtisaban itu menghindari hal-hal yang bisa mereduksi, yang bisa membatalkan. Itu harus ditahu. Lalu masuk ke balasannya. Ayo perhatikan redaksi hadis itu. Man shoma Ramadhana. Syaratnya imanan wahtisaban. Baru imbalannya.
baru apresiasi dari Allah kepada kita yang berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya garis bawahi sedikit ini pemirsa sekalian. Kenapa bukan janji yang lain yang paling di benak pendeknya pikiran manusia? Kenapa yang jauh? Kalau ghufira itu akan tidak kelihatan itu. Kenapa bukan digantikan, diberikan pahala yang kemurahan rezeki di dunia? Kenapa bukan itu? Itu kan yang kita berbuat bekerja di dunia ini kan mau bulanan. Kenapa Allah tidak begitu caranya? Karena Allah menginformasikan hal yang lebih penting dari sekedar rezeki dunia. Merasa diampuni oleh Allah itu ada sebuah kelegaan. Orang kalau beristighfar kepada Allah dan dia sudah lumayan, misalnya kalau dia duduk dengan tenang, khusyuk, apalagi menangis kepada Allah, ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang beristighfar itu kalau diampuni oleh Allah. Ya Allah, saya menjadi hamba-Mu hari ini. Atau dia bilang, saya hanya menjadi hamba-Mu ya Allah. Kalau kemarin kekeliruan itu ada syubhat, karena berada di lingkungan yang tidak bisa dikontrol sendiri. Misalnya, ikut-ikut salah. Ternyata ya Allah, saya jauh lebih lega. Pada saya istighfar kepadamu. Itu dia. Sehingga Allah katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahkan ada yang menambahi, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Karena motivasinya begini. Kalau kita jaga nilai ibadah, lebih khusus lagi puasa itu, kita bisa jauh dari hal-hal yang membatalkan dan mereduksi nilainya. Nanti kita pilih sebentar. Maka ada hal yang kita merasa keyakinan kita ada di situ. Merasa bersih dan bisa meninggalkan hal-hal yang rendah ke depannya. Ibaratnya begini, itu orang kalau sudah berwudu, jangankan dia itu akan sangat hati-hati menuju tempat sholat. Hati-hati, jangan-jangan ada kotoran. Itu karena sudah wudu. Nah, orang yang merasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dia berpuasa imanan wahtisaban tadi, dia pasti menghindarkan yang membatalkan, yang mengharuskan qadha, apalagi yang bisa merusak nilainya. Ini yang perlu kita jaga pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita dibimbing. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita amalkan ini, kita review hal-hal yang bisa membatalkan. Membatalkan puasa itu ada dua bentuknya. Pertama yang memang menyalahi dari komitmen saat berniat. Imsakun muftirin jami'an nahari. Seluruh hal yang bisa masuk ke tenggorokan manusia atau ke kerongkongan manusia atau lubang-lubang mana saja di manusia itu batal. Ini rukunnya puasa. Saya juga mau menyebut sedikit karena kalau pembatal puasa yang ini sudah banyak yang tahu. Tapi saya langsung dulu hal-hal yang mereduksi nilai puasa. Nabi tegaskan seperti ini. Kam itu biasanya berapa? Tapi diartikan berapa banyak. Jadi betapa banyak. Nah itu. Ini yang harus dihati-hati. Betapa banyak min so'imin dari orang yang sudah berpuasa. Berpuasa yang tidak melanggar rukunnya tadi.
niat malam, menahan dari segala yang membukakan di siang hari, tapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atasyu. Ini yang harus kita jaga juga. Kita sudah kuat menahan itu, tapi ada menjadi godaan bagi kita yang harusnya kita mampu tahan. Kadangkala kalau salah pergaulan, artinya cari itu teman kalau di bulan Ramadan yang lebih banyak diamnya dari kita. Jadilah kita yang paling banyak celotehnya. Maksudnya kalau kita ikut sama orang pendiam, apalagi yang baca Quran, insya Allah kita diam. Insya Allah kalau Al-Quran berfungsi ke kita itu, kita diam pada teman yang baca Quran. Bukan kita yang teriak-teriak besar suara di sampingnya. Nah itu, jadi karena kan begini, kadangkala banyaknya batal pahala puasa itu, dan memang tidak terasa kita sebagai berpuasa, terasa betul lelahnya, laparnya hari itu, hausnya hari itu, karena banyak bicara yang tidak bermanfaat baginya. Nah ini, kamin sha'imin laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atasyu. Nah, makanya Nabi tegaskan di sini, yang tidak mampu menahan diri anil lagwi war rafathi, fa laisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini juga penting bahwa kita bahas hal yang membatalkan secara rukun puasa. Ini Nabi tegaskan, malam yada', siapa yang tidak meninggalkan qaula zuri wal amal bihi, tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan yang rendah itu, falaisa lillahi, bayangkan itu redaksinya ya, tidak ada hajat bagi Allah. Artinya tidak ada itu gunanya, hanya tidak mengqadha saja itu. Kan kalau rukunnya yang batal itu kan diqadha dengan penjelasan-penjelasan di dalamnya. Kalau ini diputuskan memang, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada hajat Allah pada saat dia, Allah tidak hitung. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi keutuhan ibadah puasa kita harus dijaga dari dua hal ini. Yang membatalkan arkanus shaum itu imsakun muftirin jami'an nahari. Kalau ini yang batal, maka dia harus diqadha. Ini berarti dia karena sakit, dia karena ada kondisi lain, dalam perjalanan misalnya, ada hal-hal lah yang dibolehkan oleh syariat, ini batal. Puasanya wajib diqadha. Tapi kalau mental, yang memang tadi bisa menahan dirinya, lalu tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkan, nilainya atau pahalanya di sisi Allah, itu Allah, Nabi tegaskan, tidak ada hajat di sisi Allah pada saat dia meninggalkan. Saya kira ini penegasan. Ada yang mau kita perdalam sedikit tentang yang membatalkan puasa. Dalam hal ini yang banyak terjadi di masyarakat. Kan kalau kita menyebut seluruh yang masuk ke tenggorokan atau rongga-rongga manusia itu membatalkan puasa. Misalnya, orang butuh obat. Misalnya kalau kita flu, kita ada obat yang kalau dicium itu meredakan flu-flunya kita. Saya mau gambarkan begini. Hati-hati, karena yang batal itu adalah kalau zatnya masuk. Makanya merokok itu membatalkan puasa. Karena ada zat yang masuk. Tidak hanya di mulut, dia masuk ke tenggorokan. Itu batal. Kalau ada entah obat, entah apa, kalau kita tanyakan ke dokter, zatnya masuk itu.
Dia bukan hanya sekedar dicium. Nah, tentu bukan ustaz yang tahu ini. Kalau menurut dokter itu sembuh flu-nya, karena ada yang masuk mungkin karena memang diproduksi untuk terhisap ada masuk bendanya dalam bentuk diantar oleh angin lah, kalau istilah bukan dokternya saya ini. Kalau menurut ahlinya ada zat yang masuk, maka itu membatalkan puasanya. Maka kita hati-hati. Ini tentu ya, atau yang sejenisnya lagi. Tapi yang menjadi kaidah dalam Islam, dalam fikih Islam, kalau ada zatnya yang masuk ke tenggorokan manusia, yang mudah saya gambarkan adalah seperti kalau orang merokok itu asapnya masuk, batal itu puasanya. Ini juga menyebabkan qadha. Kalau misalnya ada yang keluar dari kita, misalnya darah, ini yang menarik ini, keluar darah dari seseorang, apakah batal puasa apa tidak? Kita elaborasi secara singkat setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak tradisional saya menjelaskan tentang darah yang keluar, karena memang saya pernah menyaksikan seseorang, dia terluka, tidak tahu siapa yang ngajar dia samakan keluarnya darah itu kalau perempuan yang berhalangan, kan itu keluar darah. Dia terluka sehingga dia bertanya, batal ndak ini? Berarti saya batalkan puasaku karena ada keluar darah, terluka akibat bekerjanya. Kalau keluar darah dengan tidak sengaja, yang luka tadi itu tidak membatalkan. Tapi kalau keluar darah dari normalnya perempuan siklusnya itu, perempuan yang lebih tahu ini, itu yang dimaksud, nah itu kaitannya dengan haid. Nah mungkin bisa dikembangkan. Bagaimana dengan donor darah? Kan keluar darah. Ini kalau sangat dibutuhkan, misalnya ada saudara kita yang tidak tertolong kalau bukan kita yang bantu darahnya, dan harus misalnya kosong bener di PMI, tidak bisa kalau bukan kita, sehingga harus dikeluarkan di siang-siang Ramadan. Saya hukumkan dengan sama yang tadi, keluar darah. Keluar darah luka itu kan biasa. Tapi kalau donor darah untuk menolong sesama. Apa maksudnya itu, Ustaz? Tidak batal. Tapi tidak dianjurkan untuk berdonor darah di siang hari Ramadan. Ada masyakkah lain, bisa dikhawatirkan. Jangan-jangan kita kan lagi kekurangan darah itu kalau siang hari Ramadan, maka dianjurkan, makanya itu PMI kita sering kerjasama, alhamdulillah banyak ormas ya, berbagai ormas lah yang membantu demi kemanusiaan itu melakukannya pada malam hari Ramadan. Tapi kalau batalnya menurut saya dikaedahkan dengan tadi, orang yang terluka itu tidak membatalkan karena dia bukan masuk. Tentu saya bukan ahli fikih. Ulama-ulama kita tentu lebih tahu, makanya dianjurkan di malam hari Ramadan kalau yang mau berdonor darah. Hal-hal yang membatalkan puasa ini mungkin masih ada yang butuh, terutama generasi muda kita. Ini hati-hati juga. Misalnya muntah. Batalkah puasa itu karena muntah? Kalau muntah tidak sengaja,
sama sekali tidak disengaja. Dari mulai makan malam atau makan sahur, tidak ada hal-hal. Hanya karena ada insiden saja sehingga muntah, maka itu tidak batal. Tapi kalau kita tahu, kita sendiri yang sudah pernah mendengar kalau makan ini atau berlebihan ini, maka itu batal puasanya. Dan dia wajib mengqadha. Kan kesimpulannya begini. Seluruh hal yang membatalkan puasa secara rukun itu pasti diqadha. Pasti. Nah, kaitannya dengan ini, itu diqadha puasanya. Yang berikutnya adalah, mohon maaf, fikih itu Nabi memuji penduduk Yaman. Kenapa? Karena sangat terbuka menanyakan hal-hal yang kadangkala orang membicarakannya risih, tapi menyebabkan dia tidak tahu fikihnya. Menyebabkan, itu Nabi puji itu warga Yaman. Karena dia bertanya, apa yang saya mau sampaikan di situ? Misalnya, ini tidak apa-apa kita terbuka, istimna istilahnya. Istimna itu lebih disamakan dengan berhubungan suami istri. Mohon maaf, kita dalam rangka menyampaikan itu sebenarnya lebih bagus kalau anak muda rajin ikut pengajian, kajian di tempat tertentu, bukan di publik. Tapi istimna ini adalah sengaja pergi rekreasi, pergi ke tempat yang menonton hal-hal. Mungkin orang bilang ngabuburit gitu. Nonton hal-hal yang bisa memancing syahwatnya. Dia anak muda yang sangat sehat. Bukan hanya anak muda. Kalau istimna itu juga membatalkan puasa. Bahkan kalau yang begini ini malah berdosa ini. Hal-hal yang membatalkan puasa ini termasuk istimna ini, saya sengaja menyebutkan Nabi itu memuji penduduk Yaman karena banyak hal yang memang harus kita bijak. Harus terfaham fikihnya, maka harus kita atur. Mungkin dalam bentuk pengajian khusus, diadakan pengajian yang dialog, yang tidak terlalu terbuka bagi segala usia, sehingga ini bisa dibahas dengan baik-baik. Karena istimna ini memang risih dibuka di tempat umum. Tapi semua orang yang mengalami dari proses mumayyiz sampai ke balik ini ada. Ditambah sekarang dengan media, tontonan anak-anak kita itu, biar Al-Quran yang dia buka ada sponsornya yang bukan Quran. Ini bagi anak yang sehat, generasi pemuda yang sehat, itu menonton saja itu bisa. Nah, kalau menontonnya lebih dari sekali, diulangi di kamarnya, itu namanya istimna. Jadi ini memang butuh trik, butuh cara mendidik generasi sekarang di rumah-rumah tangga muslim. Jangan diabaikan ini. Nah, pemirsa sekalian, istimna mungkin mewakili hal-hal lain kepada dua generasi, baik yang putra maupun yang putri. Ini diadakan pengajian khusus, mungkin mengundang ke rumah atau di masjid-masjid. Ini yang harus hidup, kajian-kajian tertentu. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, agak sengaja saya mengungkap hal ini, tentu juga tetap ada batasannya, tapi hidupkan kajian-kajian khusus yang bukan hanya sekedar pembatal puasa, tapi dia adalah yang bisa merusak perkembangan bahkan kecerdasan dan potensi remaja. Ini juga harus diangkat walaupun di momen bulan puasa. Yang membatalkan puasa itu istimna namanya, dan itu sangat dilarang oleh Nabi SAW. Orang yang tidak bisa menahan dari situ, tantangannya makin ada, tontonannya makin luar biasa.
saya sampaikan tadi, yang kita mau buka adalah Al-Quran atau tafsir-tafsir. Ternyata ada sponsor yang nyelinap di dalamnya, yang mengundang untuk didekati itu. Ini sangat perlu kita antisipasi sama-sama. Oleh karenanya pemirsa sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa dijadikan momen untuk membahas hal-hal yang lain yang lebih fiqih. Karena itu tadi, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang mau baik atau malah Allah pilih dia menjadi orang baik, yufaqihu fid dini, dia akan diberikan faham agama. Ini kita bukan nabi, bukan paham langsung ke otak kita. Kita yang harus mencarinya sehingga kita bisa mengetahuinya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai anjuran Nabi itu, hal-hal yang membatalkan puasa ini sebenarnya banyak, tapi saya sudah menganjurkan tidak semuanya diungkap di forum kita pagi hari ini. Simpanlah sebagian untuk kita bentuk pengajian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.